Montir di bengkel akan meminta kita untuk mengganti oli mesin sesudah kendaraan kita mencapai kilometer tertentu. Pada dasarnya, tujuannya adalah membuat mesin tetap berputar dengan mulus. Mesin memiliki banyak komponen bergerak yang berpotensi menciptakan gesekan. Gesekan ini dapat merusak komponen-komponen tersebut dan menyebabkannya lebih cepat aus atau tergores. Jika gesekan bertambah, mesin akan melambat secara dramatis. Hal ini membuat mesin kurang efisien dan akhirnya rusak. Saat oli bergerak melalui mesin, oli melapisi komponen-komponen mesin yang bergerak. Dengan demikian, komponen-komponen tersebut tidak bergesekan dan tidak aus atau tergores. Oli mesin juga membantu membersihkan, mendinginkan, dan melindungi mesin. Untuk mengetahui kualitas oli mesin, kita harus memperhatikan viskositas oli tersebut. Apakah yang dimaksud dengan viskositas? Bagaimanakah persamaan matematis untuk konsep viskositas fluida? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Viskositas fluida adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan saat fluida mengalir. Gambar berikut menunjukkan benda yang bergerak dalam suatu fluida. Makin besar viskositas suatu fluida, makin sulit suatu fluida mengalir, dan makin sulit benda tersebut bergerak dalam fluida. Perhatikan fluida yang mempunyai viskositas lebih rendah seperti pada gambar berikut. Air mempunyai tahanan terhadap gesekan yang lebih kecil dibandingkan dengan minyak pada waktu dan suhu yang sama, sehingga aliran air lebih cepat dibandingkan aliran minyak. Contoh penerapan viskositas fluida dalam kehidupan sehari-hari adalah oli mesin, minyak goreng, dan sabun cair. Pertama, oli mesin. Seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan, mesin memiliki banyak komponen bergerak yang berpotensi terjadinya gesekan. Oli bergerak di dalam mesin untuk melapisi komponen-komponen yang bergerak, sehingga tidak bergesekan dan tidak menyebabkan aus atau tergores. Oli mesin juga membantu membersihkan, mendinginkan, dan melindungi mesin. Untuk mengetahui kualitas oli pada mesin, kita harus memperhatikan viskositas oli tersebut. Viskositas oli mesin mengacu pada seberapa mudah oli mengalir pada suhu tertentu. Oli yang viskositasnya rendah lebih mudah mengalir pada suhu rendah dibandingkan oli yang lebih kental atau viskositasnya lebih tinggi. Oli dengan viskositas rendah mengurangi gesekan pada mesin dan membantu mesin menyala dengan cepat selama cuaca dingin. Namun, oli dengan viskositas tinggi lebih baik dalam menjaga kekuatan mesin serta tekanan oli pada suhu dan beban yang tinggi. Kedua, minyak goreng. Viskositas juga dijadikan parameter penting saat memilih jenis minyak goreng. Minyak goreng memiliki berbagai jenis, antara lain minyak zaitun, minyak alpukat, dan minyak kelapa. Kita perlu memilih jenis minyak goreng karena tekstur makanan dapat dipengaruhi oleh perubahan viskositas minyak yang dipakai. Ketiga, sabun cair. Viskositas adalah faktor penting yang harus diperhatikan saat memilih isi ulang sabun cair dan harus disesuaikan dengan jenis botol pemeras sabun. Viskositas sabun cair bervariasi. Aturan umumnya adalah sabun harus mengalir dengan baik pada suhu kamar. Makin tebal sabun, makin rendah volume dosis keluarannya. Artinya, jika viskositas sabun cair terlalu tinggi, sabun akan sulit keluar dari botol pemeras. Viskositas zat cair dapat ditentukan dengan kuantitatif dengan besaran yang disebut koefisien viskositas.
yaitu eta. Satuan internasional untuk koefisien viskositas adalah Newton second per meter kuadrat atau Pascal second. Apabila suatu benda bergerak dengan kecepatan v dalam suatu fluida kental yang koefisiennya viskositasnya adalah eta, benda tersebut akan mengalami gaya gesekan fluida yang dirumuskan seperti berikut. Fs sama dengan K dikali eta dikali V. Variabel K adalah konstanta yang bergantung pada bentuk geometris benda. Berdasarkan penghitungan dalam laboratorium, pada tahun 1845, Sir George Stokes menunjukkan bahwa untuk benda yang bentuk geometrisnya berupa bola, nilai konstanta pada bola adalah K sama dengan 6 dikali Pi dikali R. Jika nilai K disubstitusikan ke dalam persamaan, akan diperoleh persamaan seperti berikut. Fs sama dengan 6 dikali Pi dikali R dikali eta dikali V. Persamaan ini dikenal sebagai hukum Stokes dengan Fs sebagai gaya gesek Stokes. Hukum Stokes menyatakan, jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, terhadap bola itu akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Perhatikan sebuah bola yang jatuh ke dalam fluida pada gambar berikut. Gaya-gaya yang bekerja pada bola adalah gaya berat atau W, gaya apung atau Fa, dan gaya Stokes atau Fs yang disebabkan oleh viskositas. Ketika dijatuhkan, bola bergerak dipercepat. Namun, ketika kecepatannya bertambah, gaya Stokes juga bertambah. Akibatnya, pada suatu saat, bola tersebut akan mencapai keadaan setimbang sehingga bergerak dengan kecepatan konstan yang disebut kecepatan terminal. Pada kecepatan terminal, resultan yang bekerja pada bola sama dengan 0. Kita misalkan sumbu vertikal ke atas sebagai sumbu positif. Dengan demikian, pada saat kecepatan terminal tercapai, berlaku persamaan sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0. Pada kecepatan terminal, resultan yang bekerja pada bola sama dengan 0, sehingga hasil dari Fa ditambah Fs harus sama dengan W. Substitusikan persamaan Fa, Fs, dan W ke benda ke dalam persamaan tersebut sebagai berikut. Ingat kembali bahwa gaya apung didapatkan dari massa jenis fluida dikali volume bola, dikali percepatan gravitasi yang dapat dituliskan seperti berikut. Fa sama dengan rho F dikali Vb dikali G. Sementara itu, persamaan gaya Stokes untuk benda berbentuk bola ditulis seperti berikut. Fs sama dengan 6 dikali Pi dikali R dikali eta dikali V. Persamaan gaya berat adalah W sama dengan M dikali G dengan nilai M dihitung dari massa jenis bola dikali volume bola atau M sama dengan rho B dikali Vb. Dengan demikian, persamaannya menjadi seperti berikut. Rho F dikali Vb dikali G ditambah 6 dikali Pi dikali R dikali eta, dikali V, sama dengan rho B, dikali Vb, dikali G. Pindah ruaskan rho F dikali Vb dikali G ke ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. 6 dikali Pi, dikali R, dikali eta, dikali V, sama dengan rho B, dikali Vb, dikali G, dikurangi rho F, dikali Vb, dikali G. Dengan sifat distribusi matematika, persamaan pada ruas kanan dapat kita sederhanakan menjadi seperti berikut. 6 dikali Pi, dikali R, dikali eta, dikali V, sama dengan G dikali Vb,
dikali dalam kurung rho B dikurangi rho F. Selanjutnya, pindah ruaskan 6 dikali pi dikali R dikali eta ke ruas kanan, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. V sama dengan G dikali VB dikali dalam kurung rho B dikurangi rho F dibagi 6 dikali pi dikali R dikali eta. Persamaan ini merupakan persamaan kecepatan terminal, sehingga V dapat kita tulis sebagai Vt. Untuk benda berbentuk bola dengan jari-jari sebesar R, volume benda sebesar Vb dapat diubah menjadi Vb sama dengan 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3, sehingga persamaan kecepatan terminalnya dapat kita tuliskan seperti berikut. Vt sama dengan G dikali 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3 dikali dalam kurung rho B dikurang rho F dibagi 6 dikali pi dikali R dikali eta. Selanjutnya, bagilah 4/3 dengan 6, bagilah pi pada pembilang dengan pi pada penyebut, dan bagilah R pangkat 3 pada pembilang dengan R pada penyebut. Dengan demikian, persamaan kecepatan terminalnya menjadi seperti berikut. Vt sama dengan 2 dikali G dikali R kuadrat dikali dalam kurung rho B dikurangi rho F dibagi 9 dikali eta. Untuk lebih memahami viskositas, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Contoh soal 1. Sebuah bola logam pejal berjari-jari 1 dikali 10 pangkat negatif 3 meter dijatuhkan ke dalam cairan gliserin yang memiliki koefisien viskositas sebesar 1,5 Pascal second, dan bola pejal tersebut mengendap dengan kecepatan sebesar 0,2 meter per second. Tentukan besar gaya gesek Stokes yang terjadi antara bola dan cairan gliserin. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, R sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Eta sama dengan 1,5 Pascal second. V sama dengan 0,2 meter per second. Berapakah besar gaya gesek Stokes atau Fs yang terjadi antara bola dan cairan gliserin? Gaya gesek Stokes yang terjadi antara bola dan cairan gliserin dapat dinyatakan dengan rumus seperti berikut. Fs sama dengan 6 dikali pi dikali R dikali eta dikali V. Fs sama dengan 6 dikali 3,14 dikali 1 dikali 10 pangkat negatif 3 meter dikali 1,5 Pascal second dikali 0,2 meter per second. Hasilnya adalah 5,65 dikali 10 pangkat negatif 3 Newton. Jadi, besar gaya gesek Stokes yang terjadi antara bola dan cairan gliserin adalah 5,65 dikali 10 pangkat negatif 3 Newton. Contoh soal 2. Sebuah benda berbentuk bola berdiameter 2 cm dijatuhkan bebas ke dalam suatu cairan tertentu yang massa jenisnya sebesar 700 kg per meter kubik. Dari eksperimen tersebut, didapatkan bahwa kecepatan terminal yang dicapai benda sebesar 4,9 meter per second. Jika massa jenis benda sebesar 7.900 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat,
Tentukan koefisien viskositas cairan tersebut. Penyelesaian untuk menjawab soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, D sama dengan 2 cm. R sama dengan D dibagi 2 sama dengan 2 cm dibagi 2 sama dengan 1 cm. Kemudian dikonversi menjadi 1 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Rho F sama dengan 700 kg per meter kubik. Vt sama dengan 4,9 meter per second. Rho B sama dengan 7.900 kg per meter kubik. G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Berapakah koefisien viskositas atau eta cairan tersebut? Untuk mengetahui koefisien viskositas fluida yang diketahui nilai kecepatan terminalnya, kita dapat menghitungnya seperti berikut. Vt sama dengan 2 dikali G dikali R kuadrat dikali dalam kurung Rho B dikurangi Rho F dibagi 9 dikali eta. 4,9 meter per second sama dengan 2 dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 1 dikali 10 pangkat negatif 2 meter dikuadratkan dikali dalam kurung 7.900 kg per meter kubik dikurangi 700 kg per meter kubik dibagi 9 dikali eta. Pindahkan eta ke ruas kiri dan 4,9 meter per second ke ruas kanan, sehingga menjadi eta sama dengan 2 dikali 9,8 meter per second kuadrat dikali 1 dikali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat dikali 7.200 kg per meter kubik dibagi 9 dikali 4,9 meter per second. Hasilnya adalah 0,32 Pascal second. Jadi, koefisien viskositas cairan tersebut adalah 0,32 Pascal second. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, viskositas fluida adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan saat fluida mengalir. Kedua, makin besar viskositas suatu fluida, makin sulit suatu fluida mengalir, dan makin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Ketiga, penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui kualitas oli pada mesin, kita harus memperhatikan viskositas oli tersebut. Viskositas dijadikan parameter penting saat memilih jenis minyak goreng untuk memasak. Viskositas adalah faktor penting yang harus diperhatikan saat memilih isi ulang sabun cair dan menyesuaikan dengan jenis botol pemeras sabun. Keempat, viskositas zat cair dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran yang disebut koefisien viskositas, yaitu eta. Satuan internasional koefisien viskositas adalah Newton second per meter kuadrat atau Pascal second. Kelima, persamaan untuk menghitung gaya gesek fluida adalah dengan menghitung besar gaya Stokes berdasarkan hukum Stokes. Keenam, hukum Stokes menyatakan jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, terhadap bola itu akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Ketujuh, persamaan gaya Stokes adalah sebagai berikut. Kedelapan, saat bola mencapai keadaan setimbang,
Bola bergerak dengan kecepatan konstan yang disebut kecepatan terminal. Kesembilan, persamaan kecepatan terminal dapat ditulis seperti berikut. Kesepuluh, bentuk benda secara umum adalah bola, sehingga persamaan kecepatan terminal juga dapat ditulis seperti berikut.